Get it? Yeah. Do you kill me? Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gua mau menceritakan alur film yang berjudul Shutter Island. Film ini menceritakan bermula ketika Teddy dan partnernya, Chuck Paul, dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di sebuah pulau terkecil bernama Shutter Island. Di sana, keduanya diminta untuk menginvestigasi kasus hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando, seorang ibu yang tega menenggelamkan ketiga anaknya. Namun tanpa disadari Teddy, pencarian ini malah akan menghadapkan dirinya pada sebuah kenyataan di masa lalunya yang pahit. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama langsung saja, let's play. Film ini diawali dengan adegan Teddy yang mabuk laut, merasa mual di atas kapal. Kemudian ia menemui Chuck yang merupakan rekan barunya dalam penyelidikan kali ini. Mereka saling mengenal satu sama lain, dan Chuck menanyakan tentang kehidupan cinta Teddy. Teddy menceritakan bahwa ia pernah menikah, namun istrinya meninggal dalam kebakaran apartemen mereka. Tak lama kemudian, mereka mendekati pulau tujuan, di mana terdapat rumah sakit jiwa yang digunakan untuk menampung para kriminal sinting. Sesampainya di dermaga, mereka langsung disambut oleh wakil sipir yang bernama McPherson. Di sini terlihat bahwa pulau ini dijaga sangat ketat dengan keamanan yang tidak main-main. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Teddy sempat melihat adanya pembatas listrik di sepanjang dinding rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, McPherson menjelaskan aturan di sana. Mereka akan dibantu dengan segala kebutuhan, tapi harus mengikuti peraturan yang ketat. Di sana ada bangsal A untuk pria, bangsal B untuk wanita, dan bangsal C yang paling berbahaya. McPherson memperingatkan bahwa untuk memasuki bangsal C, mereka harus mendapatkan izinnya terlebih dahulu. Ia kemudian meminta mereka menyerahkan pistol sebagai bagian dari protokol keamanan, yang awalnya ditolak oleh Teddy dan Chuck karena mereka merasa sedang menjalankan tugas negara. Namun akhirnya mereka menyerahkannya. Kemudian mereka diantar bertemu dengan Dr. Cowley, orang yang sangat penting di rumah sakit tersebut. Sepanjang perjalanan, Teddy melihat pasien yang dirantai di kaki dan di tangan mereka. Sesampainya di ruangan Dr. Cowley, Teddy melihat beberapa lukisan pasien yang disiksa di masa lalu. Dr. Cowley menjelaskan bahwa dulu pasien-pasien disiksa dengan listrik dan diselamkan dalam air untuk menyembuhkan mereka. Namun sekarang mereka dirawat dan diberi obat dengan baik. Kemudian mereka menjelaskan alasan kedatangannya, yaitu untuk menanyakan seorang pasien bernama Rachel Solando yang kabur dari rumah sakit dengan kasus membunuh 3 anaknya dengan cara ditenggelamkan serta memakannya. Gile dan bener ini mah. Lalu saat melihat foto Rachel, Teddy mengalami flashback ke masa lalunya. Dan inilah trauma yang Teddy alami karena dulunya dia adalah veteran Perang Dunia Kedua. Karena terganggu dengan ingatannya, ia meminta aspirin kepada Dr. Cowley. Dr. Cowley kemudian menjelaskan bahwa Rachel di dalam delusinya percaya jika anak-anaknya masih hidup dan melihat rumah sakit sebagai rumahnya. Sedangkan para sipir di sini dianggap sebagai pengantar susu atau tukang pos. Mereka masih menyelidiki hilangnya Rachel yang seolah menghilang secara misterius karena pintu kamarnya terkunci dari luar dan jendelanya juga berjeruji seakan menghilang seperti gas. Di kamar Rachel, Teddy menemukan sebuah surat di bawah kasur. Dan saat dibuka tertulis, "The Law of Four, Who is 67?" Dr. Cowley membenarkan bahwa itu adalah tulisan Rachel. Namun ia tidak tahu makna dari kalimat tersebut. Lalu mereka berpindah tempat, di mana Dr. Cowley menunjukkan tangga utama yang dicurigai sebagai jalan Rachel kabur, yang padahal malam itu 7 perawat sedang main poker di sana.
Lalu Teddy meminta data pasien dan perawat kepada Dr. Cowley, tetapi Dr. Cowley tak langsung menyetujui permintaannya. Padahal ini adalah prosedur penyelidikan. Lalu scene berganti di mana Teddy dan Chuck ikut dalam pencarian Rachel didampingi McPherson. Terlihat batu karang dan tebing di mana-mana. Ternyata pulau ini hanya memiliki satu jalan masuk, yaitu dermaga utama, sedangkan sisanya hanya batu dan karang besar. Cocok sih ini jadi penjara koruptor di Wakanda ya kan? Ada kemungkinan Rachel terjatuh ke bawah dan tidak mungkin selamat karena ombak yang sangat deras. Di sana juga terdapat mercusuar tua yang digunakan untuk menyimpan limbah. Tetapi Rachel juga tidak ada di sana. Kembali ke rumah sakit, mereka berdua menginterogasi perawat yang bertugas pada malam Rachel menghilang. Semua perawat kompak mengatakan bahwa mereka tidak melihat apapun. Seorang perawat menyebut bahwa sebelum masuk ke kamar, Rachel ikut kelompok terapi yang dipimpin oleh Dr. Sehan, yang merupakan dokter pribadinya. Namun di sini Teddy tidak bisa menemui dokter tersebut karena ia sedang pergi liburan. Chuck merasa aneh karena seharusnya Dr. Cowley tidak mengizinkan siapapun pergi selama kasus besar seperti ini. Iyalah harusnya kan jaga-jaga ya kan, semua orang harus dicurigai di sini gitu. Lalu Teddy meminta untuk menelpon dokter itu. Namun sayangnya pemancar telepon di rumah sakit itu rusak. Setelah itu, Dr. Cowley mengajak Teddy dan Chuck ke rumahnya. Di sana, Teddy mendengar sebuah musik yang mengingatkannya dengan kejadian Perang Dunia Kedua. Kemudian mereka dikenalkan dengan Dr. Jeremiah, yaitu rekan Cowley. Teddy kembali meminta berkas Dr. Sehan dan para perawat, namun Jeremiah menolak memberikan akses tersebut. Membuat Teddy kesal dan ia ingin menghentikan investigasi dan akan menyerahkan kasus ini ke FBI dan pulang keesokan harinya. Lalu saat rebahan, Chuck menyayangkan jika mereka harus menyerah, tapi di sini Teddy juga tidak ingin menyerah karena dia merasa jika Rachel keluar dibantu seseorang, tapi mereka belum menemukan bukti. Lalu terlihat Teddy mimpi tentang istrinya yang memarahinya karena minum alkohol dan alasannya minum karena rasa frustasi akibat ia membunuh banyak orang di peperangan dulu. Kemudian istrinya berkata jika Rachel masih ada di sini dan melarangnya untuk pergi, lalu Teddy memeluk istrinya. Ketika Teddy terbangun, cuaca buruk menghalangi kepulangannya, sehingga mereka melanjutkan penyelidikan. Lalu ia menghampiri Cowley dan ingin berbicara dengan pasien yang satu grup dengan Rachel saat terapi. Permintaan mereka pun dikabulkan oleh Dr. Cowley. Lalu terlihat mereka mengajukan beberapa pertanyaan, namun pasien itu tidak memberikan jawaban seperti yang diharapkan. When I cut her, she screamed, "Stop that." Di sini ada salah satu pasien yang bernama Kearns. Ia meminta air kepada Chuck dan tiba-tiba menuliskan sesuatu di kertas. Setelah selesai menginterogasi pasien, Chuck menanyakan siapa itu Andrew Ledis yang terus ditanyakan kepada semua pasien oleh Teddy. Ternyata Andrew adalah teknisi apartemen yang menyebabkan kebakaran yang menewaskan istrinya. Dan itulah alasan Teddy menerima kasus ini, karena ia yakin Andrew juga dirawat di rumah sakit ini. Kemudian sembari hujan-hujanan mencari petunjuk, Teddy mengatakan jika rekam jejak dan catatan kasusnya seakan-akan menghilang sama seperti Rachel sekarang. Kemudian Chuck menanyakan pesan yang disampaikan Kearns kepada Teddy. Ia memberitahu isi tulisannya yaitu lari. Cuaca tiba-tiba memburuk, memaksa Teddy dan Chuck berlindung di sebuah rumah kecil. Saat menunggu cuaca membaik, Teddy menceritakan masa lalunya ketika mendatangi perbatasan Dachau di Jerman, di mana pasukan SS menyerah. Di sana, Teddy dan pasukannya menemukan banyak mayat menumpuk di depan gerbang. Ketika pasukan SS mencoba kabur, Teddy dan timnya menembaki mereka secara brutal. Sebuah momen yang membuat Teddy menganggap bahwa itu bukanlah perang, melainkan pembantaian, dan inilah alasan mengapa Teddy terus merasa dihantui masa lalunya. Setelah itu, Teddy menjelaskan alasan lain mengapa ia datang ke rumah sakit ini.
Teddy mencurigai jika rumah sakit ini pernah didatangi oleh komite khusus penyelidikan organisasi komunis dan menemukan bahwa rumah sakit ini digunakan untuk eksperimen manusia. Salah satu mantan pasien bernama George pernah dibayar untuk melakukan eksperimen. Namun akibatnya ia menjadi agresif dan dirawat di bangsal C. Setahun kemudian dia bebas dan beberapa minggu kemudian ia melakukan pembunuhan. Dan saat di pengadilan, ia memohon untuk dihukum mati daripada harus kembali ke rumah sakit ini. Kemudian Teddy tak habis pikir bagaimana komunis bisa membunuh sesama bangsanya dan rumah sakit ini sedang digunakan untuk melakukan eksperimen menjadikan manusia sebagai senjata. Chuck kemudian berpikir bahwa mungkin pemerintah menjebak mereka berdua untuk datang ke pulau ini menggunakan kasus Rachel sebagai dalih. Dan sejak awal tidak ada bukti bahwa Rachel pernah ada di sini. Tiba-tiba McPherson datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka kembali ke rumah sakit. Di sana mereka mengganti pakaian basah dengan seragam perawat karena hanya itu yang tersedia. Mereka kemudian menemui Dr. Cowley yang sedang rapat. Teddy dan Chuck diam-diam mendengar percakapan Dr. Cowley yang sedang menyebut bahwa bangsal C akan kebanjiran karena badai. Dr. Cowley sempat menyebutkan jika jumlah pasien adalah 66 dan Teddy teringat pesan Rachel yang menuliskan siapa itu 67. Jadi ia mencurigai jika rumah sakit ini menyembunyikan pasien ke-67-nya. Ada apa nih disembunyiin? Dr. Cowley kemudian tertawa mengungkapkan bahwa Rachel telah ditemukan. Mereka semua bergegas menemuinya. Dan terlihat Rachel baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Teddy memberikan beberapa pertanyaan, namun Rachel menjawab dengan imajinasinya bahwa selama ini dia pergi mengantar anaknya ke sekolah. Bahkan ia hampir menyerang Teddy. Setelah menemui Rachel, Teddy merasakan puyeng dan merasa sangat silau. Kemudian ia diberikan obat dan harus segera dibawa ke kasur. Kemudian Teddy dibawa ke salah satu bangsal. Di sana ia bertemu dengan kepala sipir yang terlihat seperti bekas militer. Karena efek obat, Teddy terbaring. Kemudian ia bermimpi kembali ke Dachau, di mana ia melihat mayat-mayat yang pernah ia saksikan. Dan seorang anak perempuan mengatakan seharusnya Teddy menyelamatkan mereka lebih dulu. Di dalam mimpinya, ia juga bertemu dengan Ledis dan Chuck di rumah Dr. Cowley. Tiba-tiba, terdengar teriakan Rachel yang muncul setelah membunuh 3 anaknya. Lalu Teddy membantunya membawa ketiga anak itu menuju sebuah danau dan menenggelamkannya. Tak lama Teddy terbangun, tapi tiba-tiba ia melihat istrinya yang memberitahu bahwa Ledis tidak mati dan masih ada di sini. Dan Teddy harus menemukannya untuk membunuhnya. Saat Teddy terbangun dari mimpinya, dia melihat keadaan rumah sakit yang rusak akibat badai dan generatornya mati. Bahkan di luar sedang keos para perawat yang menjaga pasien. Mereka mengambil kesempatan mendatangi bangsal C karena sistem keamanan yang rusak dan berharap bisa menemui Ledis di sana. Sesampainya di sana, Teddy dan Chuck mulai mencari jalan lain, tapi mereka dihadang oleh salah satu petugas yang melarang mereka berkeliaran sembarangan karena para pasien di sana berbahaya, dan jika melihat pasien kabur, jangan pernah menangkapnya sendirian karena sangat berbahaya, beresiko bisa dibunuh. Petugas ini mengira bahwa mereka adalah petugas baru bangsal C dan mereka pun diizinkan untuk berpatroli. Saat melihat sekitar, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan salah satu pasien yang sedang main kejar-kejaran. Konyolnya, Teddy malah mengejar pasien itu. Saat mencari pasien, Teddy malah dipiting dari belakang dan pasien itu mengatakan bahwa dia ingin tinggal di luar sana dan berkata sesuatu tentang bom. Kemudian Teddy menyerang balik pasien itu dengan brutal. Beruntungnya, Chuck dan petugas bisa meredam emosi Teddy dan segera membawa pasien itu kembali ke klinik. Setelah itu, Teddy melanjutkan pencariannya di sekitar bangsal C, di mana ia melihat banyak pasien berbahaya di sel-sel itu. Hingga akhirnya,
tibalah ia di sebuah sel yang membuatnya berhenti. Awalnya, ia mengira itu adalah Ledis, namun ternyata itu adalah George. Teddy bertanya bagaimana George bisa berada di sana, dan George menjawab bahwa ini semua adalah ulah Teddy. Ia juga mengungkapkan bahwa rumah sakit ini sebenarnya sedang melakukan eksperimen pada Teddy, dan menambahkan bahwa Chuck adalah bagian dari rencana tersebut. Kemudian dari perkataan George, Teddy mendapatkan petunjuk untuk pergi ke mercusuar mencari bukti. Setelah meninggalkan George, Teddy kembali bertemu dengan Chuck dan tanpa ragu, Teddy langsung menuju ke mercusuar. Namun Chuck melarangnya dengan alasan bahwa dia sudah mendapatkan data medis milik Ledis. Meski begitu, Teddy tetap bersikeras pergi ke mercusuar dan meminta Chuck menunggunya. Namun karena medan yang curam, Teddy kembali menemui Chuck. Namun, ia malah melihat Chuck ada di bawah tebing. Ia pun turun ke bawah, tapi tidak menemukan Chuck. Saat menengok ke atas, Teddy melihat cahaya dari dalam sebuah goa. Dan setelah memeriksa, Teddy bertemu dengan Rachel Solando yang asli. Terungkap sebuah fakta di mana Rachel ternyata tidak membunuh anak-anaknya karena dia sebenarnya tidak punya anak dan belum menikah. Rachel ternyata adalah mantan dokter di rumah sakit ini dan kini menjadi pasien setelah mencurigai adanya eksperimen mengerikan di rumah sakit ini. Dia menjelaskan bahwa rumah sakit melakukan pembedahan brutal pada pasien seperti menyetrum otak dan mencabut saraf mata untuk mencuci otak mereka agar pasien kehilangan rasa cinta dan menjadi tidak bisa diinterogasi. Rachel menyebut bahwa eksperimen ini diilhami oleh Nazi yang ingin menggunakan orang-orang di Shutter Island sebagai senjata. Lalu Rachel menanyakan keadaan Teddy, di mana Teddy mengatakan dia mengalami migrain. Rachel kemudian menebak bahwa Teddy sudah diracuni melalui obat-obatan, kopi, dan rokok yang ia konsumsi, yang semuanya diberikan oleh orang terdekatnya. Racun ini akan menyebabkan kelumpuhan pada waktu 48 jam. Rachel juga mengungkapkan bahwa mercusuar adalah tempat di mana pembedahan otak dilakukan serupa dengan metode Nazi. Keesokan paginya, Rachel membangunkan Teddy dan memperingatkannya untuk tetap waspada. Teddy kemudian kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan kepala sipir yang menawarkan tumpangan. Sesampainya di rumah sakit, Teddy bertemu dengan Dr. Cowley dan menanyakan keberadaan Chuck. Namun Dr. Cowley malah berkata jika Teddy datang sendirian ke rumah sakit ini. Nah, kan bingung loh. Hal ini semakin membuat Teddy curiga bahwa ada yang tidak beres. Kemudian scene berpindah ketika Teddy sedang mandi dan kemudian ia sembunyi-sembunyi untuk pergi. Sialnya, Teddy malah bertemu dengan Dr. Jeremiah. Teddy beralasan ingin mengecek Ferry, tapi ia menyadari bahwa Dr. Jeremiah membawa suntikan di kantongnya. Dengan cepat, Teddy melumpuhkan Dr. Jeremiah. Kill me? Provoking you? When you see a monster, you must stop it. Setelah pergulatan itu, Teddy bergegas menuju mobil, namun dia bertemu dengan sosok istrinya yang melarangnya meninggalkan pulau, terutama menuju mercusuar. Namun dengan keras kepala, Teddy tetap menjalankan aksinya dan meledakkan sebuah mobil untuk mengalihkan perhatian penjaga. Kemudian Teddy langsung pergi menuju mercusuar. Di perjalanan, ia berhasil mengalahkan satu penjaga di sana. Saat masuk ke dalam mercusuar, Teddy terkejut karena sudah ada Dr. Cowley di sana. Tanpa banyak bacot, Teddy langsung menuduh Dr. Cowley tentang rencana jahat rumah sakit ini. Bagaimana mereka melakukan eksperimen kejam pada pasien. Namun Dr. Cowley mengungkap bahwa semua itu hanyalah halusinasi Teddy. Yang ternyata, Teddy adalah pasien rumah sakit ini selama 2 tahun. Ia awalnya tidak percaya begitu saja, hingga Dr. Cowley menunjukkan berkas milik Teddy. Dan di sana tertulis bahwa Teddy, yang sebenarnya bernama Andrew Ledis, adalah mantan tentara yang menderita gangguan mental setelah peristiwa di Dachau. Andrew berbahaya karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya membunuh ketiga anak mereka, dan dia sendiri yang akhirnya menembak istrinya. Setelah membaca berkas itu, ia masih tidak percaya.
Kemudian Dr. Cowley menunjukkan berkas yang berisi sejarah medisnya. Ia juga memperlihatkan anagram dari nama-nama yang dicari Teddy, termasuk Ledis yang sebenarnya adalah dirinya sendiri dan merupakan pasien yang ke-67. Dr. Cowley juga sudah hafal semua khayalan Teddy, dan yang terjadi sekarang selalu terjadi berulang selama 2 tahun. Berarti dia terjebak ya selama ini di delusinya. Selama ini dokter membiarkan Teddy hidup dalam halunya dan berharap ia kembali normal, tetapi usahanya ternyata gagal. Yang tanpa diduga, si Teddy ini merupakan pasien paling berbahaya yang ada di rumah sakit ini. Dan terungkap jika George terluka di wajahnya karena ulah Teddy, yang dimana itu terjadi karena George menyebutkan nama Ledis, nama yang sangat dibenci oleh Teddy. Oh, jadi ini alasan si George tadi bilang jika ini semua adalah ulah Teddy. Dr. Cowley juga mengatakan bahwa Dewan Penasehat sudah putus asa dengan keadaan Teddy, dan akhirnya mereka setuju membawa Teddy ke laboratorium. Setelah itu di belakang muncul Chuck yang ternyata ia ini adalah Dr. Sheehan yang selama ini Teddy cari. Dr. Sheehan merupakan psikiater pribadi Teddy. Karena semua penjelasan itu, Teddy menjadi bingung. Kemudian ia mengambil pistol miliknya yang selama ini disita dan ia langsung menembak Dr. Cowley. It's Edward Daniels! Andrew, please don't. It's a toy, Andrew. Namun tak terjadi apa-apa karena itu adalah pistol mainan. Para dokter itu sudah menjelaskan semua kebenaran yang ada. Di sini, Dr. Sheehan mengatakan bahwa istri Teddy merupakan orang gila yang menyebabkan kebakaran di apartemennya dan sudah banyak orang yang mengingatkan Teddy untuk tidak ikut istrinya, namun ia malah ikut pindah ke rumah di dekat danau. Di mana rumah inilah yang menjadi tempat istrinya membunuh ketiga anaknya. Dan yang selama ini diimpikan Teddy adalah anaknya sendiri. Lalu saat ia melihat foto anaknya, ia teringat pada masa lalunya. Dan scene berganti flashback di mana terlihat Teddy yang pulang kerja, lalu ia mencari istrinya yang ternyata sedang duduk di belakang rumah, lalu menanyakan keberadaan anak-anaknya. Istrinya mengatakan bahwa anaknya sedang pergi ke sekolah, namun Teddy sadar jika hari itu adalah hari Sabtu, jadi anak-anaknya libur. Namun sedihnya, saat melihat sekitar, ia melihat ketiga anaknya sudah mengambang di danau. Sembari menangis, ia membawa ketiga anaknya ke daratan. Come on, come on. Whoa. It's good. No, no. Namun di sini, istrinya malah mengajak Teddy memandikan anaknya serta menjadikannya boneka hidup. Dengan berat hati, Teddy menembak istrinya dan kembali ke masa sekarang. Dan Teddy pun pingsan. Setelah terbangun, Dr. Cowley kembali menanyakan alasan Teddy datang ke sini. Dan ia menjawab jika dia dibawa ke rumah sakit ini karena dia membunuh istrinya. Karena istrinya membunuh anak-anaknya. Bahkan di sini, Teddy sudah sadar bahwa nama dia bukan Teddy, melainkan Andrew. Dr. Cowley senang karena ia telah kembali normal. Namun ada ketakutan juga karena 9 bulan yang lalu Andrew juga pernah mengalami hal seperti ini, tapi ingatannya kembali mundur dan kembali berulang. Satu-satunya cara menghentikan halunya, Andrew harus menerima kenyataan dengan ikhlas. Pada akhirnya, ia menyatakan bahwa telah menerima kenyataan yang ada. Setelah itu, kita diperlihatkan scene di mana Andrew sedang duduk santuy. Dan Dr. Sheehan datang. Namun tiba-tiba Andrew menanyakan langkah selanjutnya. Dan Dr. Sheehan pun bingung dengan maksudnya. Lalu Andrew mengatakan mereka harus pergi dari tempat ini sambil menyebut Dr. Sheehan sebagai Chuck. Dan Dr. Sheehan memberikan isyarat kepada Dr. Cowley bahwa ingatan Andrew kembali mundur. Dan percobaan mereka berarti gagal. Di akhir cerita, Andrew sempat menanyakan pertanyaan, yaitu mana yang lebih buruk, hidup sebagai koruptor, maksudnya sebagai monster, atau mati sebagai orang baik. Dan setelah itu, ia pergi meninggalkan Dr. Sheehan. Dan film pun selesai. Nah, gimana guys? Cukup tergocek nggak nih dengan filmnya? Apa yang kita kira sebagai film kisah seorang detektif memecahkan kasus, ternyata adalah ilusi seorang pria yang terjebak dalam rasa bersalah dan trauma yang mendalam. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.